Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat catur semua, dimanapun kita berada. Salam sehat selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan pada kita semua. Amin. Dalam video ini saya akan membahas dan sedikit menganalisa tentang jalannya pertandingan antara Master International Live Virusman dari Gotham Chess dengan buah putih melawan akun Bapak Dewa Kipas dengan memegang hitam. Namun sobat catur semua, di sini saya tidak akan membahas tentang pendapat-pendapat yang beredar beberapa hari ini, tentang beberapa pendapat dari kedua belah pihak, kedua belah kubu. Namun dalam video ini saya akan membahas tentang jalannya pertandingan itu sendiri. Seperti apa jalannya pertandingan yang menggemparkan dunia percaturan akhir-akhir ini? Yuk, mari kita simak bersama. Di sini Master International Live Virusman dari Gotham Chess memegang buah putih dengan langkah awal D4 dan dijawab oleh Bapak Dewa Kipas yang memegang buah hitam dengan kuda F6. Kuda F3, E6, G3, B6, gajah G2, gajah B7, rokade, dan C5. Langkah C5 di sini adalah langkah pembongkaran terhadap petak D4 sekaligus langkah untuk memberi ruang gerak pada gajah gelap yang berada di F8 untuk menempati pos di petak C5. C3, putih tidak membiarkan rencana itu terjadi dan tetap mengontrol petak C5. Gajah G7, pengaktifan gajah gelap pada petak F8 dan melakukan persiapan rokade pendek. B3, mengontrol petak C4, rokade pendek. Gajah B2 mensupport petak D4, CD4, CD4, kuda C6. Di sini adalah langkah pengembangan perwira sekaligus mengancam petak D4. E3, putih tidak membiarkan hal itu terjadi. Gajah A6. Hitam mulai mengembangkan perwira aktifnya dengan langkah gajah A6 memberikan tekanan pada benteng di peta F1 sekaligus menguasai jalur B5, C4, D3, E2 juga F1. Aktif sekali benteng. Di sini harus segera menghindar benteng dari putih. Benteng E1, D5 menutup sentrum, juga menutup dari pergerakan gajah G2 dari putih. Gajah F1 mengaktifkan gajah pasif sekaligus menawarkan pertukaran gajah A6 hitam yang begitu aktif. Gajah F1 diterima tawaran pertukaran tersebut, Raja F1. Dan di sini bisa kita lihat kuda dari hitam sangatlah aktif dengan petak B4, dengan petak E4, petak G4, di mana petak-petak tersebut adalah tanpa pengawalan sama sekali dari pihak putih. Dan di sini bisa kita lihat putih memiliki nilai dari setiap buah yang sangat mencolok, di mana nilai dari setiap buah tersebut dapat diukur dari seberapa aktif buah tersebut melangkah atau menuju ke petak tertentu. Di sini bisa kita lihat kuda-kuda dari hitam sangatlah aktif. Lantas apa yang terjadi setelah ini? Kita akan lihat bersama. Kuda E4. Seperti prediksi sebelumnya, di sini kuda mulai melakukan manuver. Raja G2, benteng C8 menguasai jalur setengah terbuka.
di file C, di mana jika kuda di C6 melompat ke petak B4, maka penguasaan penuh dari benteng C8 menjadi milik hitam. Dan kita lanjutkan A3. Putih di sini tidak membiarkan rencana tersebut berjalan begitu saja. A3 adalah langkah preventif mencegah kuda B4 ataupun gajah B4. Kuda A5 mulai bermanuver. Sang kuda setan dari akun Bapak Dewa Kipas. Menteri D3 memberikan pengawalan penuh terhadap petak B3. F5. Di sini kita lihat hitam mulai membongkar pintu pertahanan dari putih. Kuda B D2 menawarkan pertukaran pada petak D2. G5 kembali. Hitam kembali membongkar pertahanan dari putih lewat jalannya pion pada sayap raja. Perlahan hitam di sini memberikan ancaman serius terhadap putih pada petak G5, F5, H5 untuk membongkar sisi pertahanan sayap raja dari putih. Dan dijawab oleh putih. Benteng A ke B1 melindungi gajah B2, G4, dan kali ini hitam sudah melakukan serangan frontal, serangan langsung terhadap kuda di F3. Kuda E5 memberikan ancaman balik terhadap hitam melalui kuda E5. Kuda D2, Menteri D2, dan kuda pukul B3. Amazing. Kuda B3 memberikan ancaman terhadap Menteri D2 sekaligus memenangkan satu buah pergerakan yang sangat fantastis dari kuda A5 menuju kuda B3. Menteri D3 menghindari karpuan dari kuda B3. Kuda A5 kembali ke pos sebelumnya setelah terancam oleh Menteri dalam petak D3. H3 berusaha membongkar serangan dari hitam yang berada di sayap raja, yang sangat membahayakan raja itu tersebut. Di sini bisa kita lihat dalam bagian ini hitam mempunyai keleluasaan dalam pergerakan setiap buah. Dan di sini putih mencoba membongkar sisi sayap raja dari hitam dengan menyerang balik pion di G4 melalui H3. Dan hitam menjawab dengan gajah D6, memberikan ancaman terhadap kuda memberikan ancaman terhadap kuda E5, H4, gajah E5. Kuda yang berada dalam pos tengah penyerangan segera dilenyapkan oleh hitam melalui pemukulan oleh gajah terhadap kuda E5. DE5, FG4. Di sini bisa kita lihat lajur dari benteng F8 sangatlah terbuka. Lajur dari file G juga sangat terbuka. Di sini kita lihat bersama, seandainya hitam mempunyai rencana, benteng C7 pasti akan mengarah pada petak G7 mensupport file G. Benteng H1 memberikan ancaman skakmat pada petak G7.
dan sesuai dengan rencana benteng C7 memberikan pengawalan terhadap petak D7 yang diancam skakmat oleh putih, dan sekaligus mengaktifkan benteng untuk menuju petak G7 untuk melakukan infiltrasi penyerangan terhadap raja putih yang berada pada petak G2. Dan putih menjawab dengan gajah D4 memberikan pengawalan terhadap pion E5 dan pion E3 sekaligus memperkuat barikade pertahanan. Gajah di sini mempunyai peran untuk membantu pertahanan dari raja putih, dan di sini hitam membalas dengan menteri G5. Perwira berat terbaik dari hitam sudah memasuki medan pertempuran. Dan apa yang akan terjadi? Benteng B ke C1, pengalian langkah decoy. Di sini jika benteng C7 memukul benteng C1, maka putih akan melemparkan serangan fantastisnya lewat menteri H7 skakmat. Langkah pengalian yang sangat bagus dari putih. Namun hitam tidak membiarkan dengan begitu saja dengan menutup file F, maksud saya file C, dengan kuda C4. Fantastis. Pertarungan dua pecatur yang sangat bagus. Jual beli serangan, dan menteri E2 memberikan penekanan terhadap petak G4, di mana rencana putih di sini dengan mengaktifkan benteng pada petak H4 menyerang petak G4. Menteri F5 memberikan pengawalan penuh terhadap petak F3. Benteng H6, putih melakukan counter infiltrasi dengan tujuan putih menukar benteng pada petak F6, di mana petak tersebut dalam pantauan, dalam pengawalan khusus gajah D4. Sangat bagus di sini. Bisa kita lihat dalam posisi sebelumnya, di mana hitam memberikan tekanan penuh pada lajur F, dan putih mencoba membuat counter lewat lajur H, mengancam pertukaran pada petak F6. Dan di sini hitam menjawab dengan menteri E4 skak, raja G1, benteng F5. Sangat bagus pergerakan dari hitam, di mana tujuan dari hitam di sini benteng F5 akan meluncur pada petak H5 jika putih melakukan manuver benteng F6 melakukan pertukaran. Right. Benteng F6 di sini dijalankan oleh putih menawarkan pertukaran sekaligus mengurangi tekanan pada sayap raja dari pihak putih. Dan di sini hitam menjawab dengan langkah fantastis, yaitu kuda E5. Langkah kuda setan di sini ternyata memberikan ancaman langsung pada benteng C1 sekaligus memberikan ancaman terhadap skak kuda F3, dan disusul oleh benteng H5 memberikan ancaman skakmat dalam beberapa langkah lagi. Dan di sini putih menjawab dengan benteng C7 memukul benteng liar dari hitam yang berada di petak C7, dan tentu saja di sini sesuai rencana hitam melangkah dengan kuda F3 skak, di mana rencana tersebut akan disupport oleh rencana lanjutan, yaitu benteng H5 memberikan ancaman skak. Dan di sini putih menjawab dengan
Menteri memukul F3. Bisa kita lihat sebelumnya di sini. Ini adalah rencana dari Hitam. Sangat-sangat fantastis, dan mau tidak mau di sini Putih mengorbankan menterinya dengan Menteri pukul F3, dan dijawab oleh Hitam Menteri B1. Raja G2 menghindari cek. Pion G pukul F3 cek. Raja H3 dan Menteri H1 skakmat di sini dalam beberapa langkah lagi. Raja G4 dan disusul oleh H5 skakmat. Menarik di sini, kita kembali pada posisi kuda skak. Di sini tidak ada jawaban lain selain pengorbanan yang dilakukan oleh menteri, karena di sini jika raja naik ke G2 maka akan disusul oleh benteng H5, ancaman skak H2. Jika raja turun ke F1 maka akan disusul oleh cek di H1 dari benteng dan terjadi skakmat. Benar-benar permainan yang sangat bagus dari kedua belah pihak pemain, di mana permainan ini menggambarkan dunia catur akhir-akhir ini. Oke sobat catur semua, mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Saya tunggu analisanya di kolom komentar. Sekian dari saya, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.